Sepanjang hari ini saya bicara tentang keluarga Bapak Ibu, ya. Karena tema kecil bulan ini GMS bicara tentang keluarga, bicara tentang hubungan lah ya, persahabatan juga, tapi saya mau ambil tentang keluarga ya. Jangan khawatir loh, saya belum berkeluarga. Jadikan ini pegangan ya. Nanti ketika Anda berkeluarga, yang sore ini saya bicara tentang peranan orang tua ya untuk generasi peranan orang tua dalam membangun generasi ya. Saya malah belum berkeluarga, saya belum punya anak. Enggak apa-apa, ini jadikan bekal ya. Nah, tadi pagi saya bicara tentang keluarga adalah idenya Allah, pusat keluarga adalah Kristus, kasih dan pengampunan dalam keluarga. Lalu sore ini adalah peranan orang tua dalam membangun generasi ilahi, dan yang terakhir keluarga sebagai garam dan terang. Ya, Bapak Ibu, juga sebelum saya sampaikan firman, ini hari Servolution dibuka. Ayo jangan tunda-tunda, segera yuk daftarkan diri untuk terlibat dalam pelayanan. Kita tidak bisa balas kebaikan Tuhan ya, kecuali melayani. Terserah, ada yang semua pelayanan sederhana, bukan dari kebiasaan, tapi dari kemauan. Saya tidak bisa tenang nanti diperlengkapi. Akan ada training, akan ada hal-hal yang akan melengkapi pelayanan Anda. Jadi jangan khawatir ya. Anda bisa lihat apps, lihat yang logonya Servolution, ada warna ungu dan orange-nya gitu ya. Pencet situ nanti Anda bisa tahu pelayanan apa aja yang sedang dibuka di Servolution kali ini. Jangan tunda. Oke, Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Nah saudara, mendidik anak muda, mendidikan ajaran itu penting. Karena saudara, lebih baik dididik di rumah kita daripada anak-anak kita akan dididik sama dunia. Karena kalau dididik sama dunia lebih ngeri. Makanya dari kecil kita lihat, kalau dia dari teenager, bahkan dari kecil ya, kita lihat, wah kalau ada kok males bangunnya siang, ajari bangun pagi, ajari tanggung jawab dimulai dari kamar sendiri. Kenapa? Lebih baik kita didik di rumah kita daripada nanti dunia akan mendidik anak-anak kita. Itu lebih ngeri, lebih jahat. Dunia ini jahat. Hai anak muda, dengar. Firman Tuhan bilang gini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Siapa yang bisa mendidik anak muda? Orang tuanya. Karena itu kalau engkau hari ini biasanya anak muda yang tidak mau, orang tua tahu apa, dengar saya baik-baik. Didikan ajaran orang tua itu seperti emas. Itu seperti emas. Kalau engkau mendengarnya dan engkau menaatinya, engkau akan menuai hasilnya. Karena mereka sudah hidup lebih lama daripada engkau, hai anak-anak muda. Kenapa saya bisa bilang gini? Saya punya anak-anak muda juga di rumah. Yang umurnya ada yang 20, ada yang umurnya 15, ada yang umurnya 14. Kita tidak berhenti mendidik. Orang tua juga tidak boleh absen dalam mendidik anak-anaknya. Karena seperti yang saya katakan, lebih baik dididik di rumah kita daripada dunia mendidik mereka. Ngeri anak muda, dengar saya baik-baik. Ngeri kalau dunia yang mendidikmu. Mereka benci sungguhan. Mereka nggak suka sungguhan. Kalau orang tuamu masih mendidikmu, masih bicara dalam hidupmu, bersyukurlah. Kenapa? Karena itu seperti emas dalam hidupmu. Karena apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh orang tuamu, kalau Anda baca, lihat, hikmat itu seperti permata, saudara. Itu sulit didapatkan hikmat itu. Didikan ajaran itu penting. Nah, peranan orang tua dalam membangun generasi ilahi dengan cara apa? Mendidik. Kita tidak boleh absen jadi orang tua. Atau sudahlah capek aku. Gitu ya, rasanya capek ngomong sama anak muda ini. Kalau, makanya ya kamu ya yang udah gede ini tak kecilin lagi kamu gitu. Tak kecilin lagi, karena rasanya lebih muda ketika mereka kecil gitu ya, daripada hari ini yang sudah remaja mungkin. Saudara, nanti kita sama-sama belajar ya kebenaran firman Tuhan. Itu, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Yang pertama saudara, apa yang kita pelajari?
Tanggung jawab rohani, tanggung jawab rohani sebuah keluarga dan anak-anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab rohani orang tua. Tanggung jawab rohani di dalam keluarga kita itu peranan kita, orang tua itu adalah tanggung jawab kita. Makanya ajaklah anak-anak Anda itu semenjak kecil datang ke gereja. Di gereja malas-malesan, bangunnya siang, ndak mau, rasanya itu ada aja kalau ke gereja. Bapak Ibu Saudara, bahasanya kurang enak, tapi tanda kutip paksakan itu. Karena kerohanian anakmu itu ada di tangan Anda. Dan kerohanian anak kita itu peranan besar itu ada pada orang tua. Saudara, saya bersyukur. Saya ndak mungkin begitu langsung rajin. Orang tua saya yang bawa saya ke gereja setiap hari Minggu. Saya ingat setiap Minggu. Padahal godaannya si Unyil, Doraemon, teko-teko ajaib. Nah, itu kalau Anda tahu ya film-film kartun itu zamanin berarti umurnya kurang lebih kayak saya. Apalagi saya suka nonton soalnya. Jadi dari pagi kalau apalagi libur itu mesti nonton sampai cuman muncul semut-semut itu loh. Di layar televisi dulu TV-nya itu enggak macam-macam kayak sekarang pakai ini gitu ya Bapak Ibu Saudara. Dulu cuman satu stasiun TV-nya yaitu Anda kayaknya lebih tahu, jauh lebih tua daripada saya, enggak ada TV kayaknya ya. Apa stasiun TV-nya? Saya enggak boleh ngomong soalnya. Apa? Ya itu, satu itu. Saya tuh kalau libur saya bisa lihat terus sampai bye-bye itu loh. Kan ada lagunya itu. Sampai tinggal, lalu tiba-tiba kalau bahasa saya itu gerenyep langsung hitam putih. Oh berarti siarannya udah habis. Godaannya gitu, tapi mama saya maju tak gentar tak maju. Selalu anaknya dibawa, zaman itu sekolah minggu. Mau nangis, mau kayak apa, bangun, ayo. Bangun, dimandiin, bawa ke gereja. Terus akhirnya apa? Dimulai dari belum jumpa Tuhan sendiri secara pribadi. Tapi dimulai sampai waktu itu saya ingat kelas 3 SD. Rasanya kok gak enak bolos gereja. Dari cuman menjadi kebiasaan. Perbuatan yang diulang-ulang itu menjadi kebiasaan. Sampai kok gak enak kalau gak ke gereja. Pertamanya kebiasaan. Sampai akhirnya ketika saya remaja, saya berjumpa sendiri pribadi dengan Tuhan. Sudah tidak usah disuruh-suruh, itu sudah otomatis. Langsung bangun, langsung ke gereja, bahkan melayani Tuhan langsung karena mengalami perjumpaan. Tapi saudara, tanggung jawab kita orang tua, kerohanian anak-anak kita, keluarga kita itu ada di tangan kita. Karena itu jangan absen jadi orang tua. Bapak-bapak, Yosua berkata, bilang begini, kalau kamu mau menyembah itu Tuhannya orang yang di seberang sungai Efrat, silakan. Kalau kamu mau menyembah Tuhannya orang Amori, silakan. Tapi Yosua bilang, tapi aku dan seisi keluargaku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Yosua sebagai pria ambil peranan membawa istri dan anak-anaknya beribadah kepada Tuhan. Tanggung jawab rohani anak-anak kita itu ada di tangan kita. Katakan amin. Ulangan 6 ayat 5 sampai 7. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau lihat ini. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini harus engkau perhatikan. Lihat ini ya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Ini cara parenting Bapak Ibu Saudara, tips parenting bagaimana kita bisa ngomong heart to heart sama anak kita. Bagaimana Bapak Ibu Saudara, manusia itu punya gini aja, kita khotbah ya 45 sampai 50 menit. Ada ministry time 10 menit. 45 sampai 50 menit, tidak mungkin Anda semua bisa hafal apa yang saya sampaikan poinnya, misalnya ada 4, ada 3. Pasti ada rema-rema tertentu yang bicara dalam hati Anda. Itu 45-50 menit. Sama anak kita. Semua
semua pembicaraan kita gitu ya, Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin mereka bisa menampungnya. Tapi perlu momen-momen khusus kita bisa ngomong sama anak kita itu heart to heart. Terutama hal yang penting, hal yang prinsip, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, itu ada momennya. Dan Tuhan sudah mengajarkan momen penting parenting itu di ayat ini. Lihat, berulang-ulang ajarkan itu. Engkau harus mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan capek ngomong sama anak kita. Sekalipun kita tetap manusia. Kamu tak kecilin lagi aja. Gemes. Tenang, Tuhan Yesus juga gemes. Sampai berapa lama lagi aku bersama dengan kamu katanya. Tuhan Yesus gemes sama murid-muridnya. Jadi kalau kita juga gemes, berarti oke, Tuhan juga gemes, masih enggak apa-apa. Nah, tapi Tuhan Yesus enggak berhenti ngomong sama murid-muridnya. Sama, kita juga enggak boleh berhenti ngomong. Ngajar terus. Namanya mengajar itu diulang-ulang sampai mengerti. Coba, kapan? Lihat ini. Apabila engkau duduk di rumahmu. Jadi waktu di keluarga duduk bareng, waktu di meja makan, itu momen paling bagus ngomong sama anak. Heart to heart. Bagikan nilai. Itu di meja makan. Oke, mungkin masih kecil ya. Kamu kalau makan jangan kecapan. Ayo coba. Nah gitu, kalau gitu tuh salah. Itu kecapan itu enggak baik, enggak bagus. Itu jelek. Kalau masih kecil. Tapi kalau sudah remaja, ya apa? Kamu hari ini gimana? Ya apa kamu tadi di sekolah? Ya apa temanmu? Ngomong heart to heart. Kamu di sekolah ngalami bullying enggak? Ada teman-teman yang nyala-nyalain kamu enggak? Dari situ dia akan terbuka. Iya, aku ngalami gini. Pak, Ma misalnya, semua teman-temanku tuh barangnya branded. Aku ini loh enggak. Teman-temanku bully. Anda bisa ngomong, it's okay, kamu enggak perlu malu, kamu enggak perlu minder. Itu yang kaya bukan dia, itu orang tuanya. Jadi sebenarnya kamu sama dia itu sama. Tapi bedanya mungkin orang tuanya lebih kaya sehingga bisa beliin barang branded. Tapi it's okay. Kamu sama dia itu sama. Kamu kerja yang pintar, sekolah yang pintar. Nanti ada masanya Tuhan akan bawa kamu naik. Tapi bawa naik juga enggak perlu beli barang-barang branded. Ngomong gitu. Tapi heart to heart. Masuk di meja makan. Waktu duduk sama-sama. Ngomong Bapak Ibu Saudara. Bagikan nilai. Ajarkan prinsip firman Tuhan. Ajarkan kebenaran. Ajarkan anak-anak kita menjadi orang-orang yang kuat. Bukan orang-orang gampangan. Gen Z sekarang ini mereka hebat. Anak-anak muda zaman now itu hebat. Luar biasa. Idenya banyak. Kreatif. Karena apa? Karena cuma dengan satu handphone ini mereka bisa kemana-mana dan melakukan banyak hal. Tapi bedanya satu. Mereka tidak punya mental kayak kita. Mental yang tahan uji. Mental yang bantingan ini loh. Mental yang never give up. Mereka tidak punya. Karena itu kita ajarkan kepada mereka. Kita sudah melalui banyak hal dalam hidup ini. Kita ajarkan prinsip-prinsip itu kepada mereka. Di meja makan, ketika engkau sedang duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, kalau nganterin sekolah, jangan cuma nganterin Bapak Ibu. Bicara sama mereka. Itu paling bagus momen itu. Makanya saya dengan Pastor Sam ini kita suka perjalanan dulu ya, apalagi di Jawa Timur ya, pelayanannya itu dari darat ke darat. Dia nggak ada pesawat gitu ya. Banyak ngomong, momen kalau liburan gitu. Kita misalnya kita plot kita liburan. Kita untuk liburan pun kita mau seneng-seneng. Tapi saya sama pastor mesti ngomong, oke, liburan kali ini kita harus ngomong apa sama anak kita. Yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Dalam perjalanan, ketika liburan, banyak nilai-nilai yang dibagikan. Waktu setir mobil, antar sekolah, ngomong tentang hidup kepada mereka. Ngomong tentang firman kepada mereka. Beritahukan apa yang terjadi, kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup Anda, dalam keluarga. Bagaimana Anda dulu ketika Anda survive. Ketika Anda menghadapi tantangan pekerjaan. Bagaimana Anda bisa melewatinya. Ceritakan kepada mereka. Ajarkan itu Bapak Ibu Saudara. Kita tidak boleh absen. Lalu apa lagi? Di mana katanya firman Tuhan? Dalam perjalanan. Lalu apa lagi? Ketika engkau berbaring, ketika mau tidur, itu momen paling penting juga. Saya dan saudara-saudara saya, orang tua saya itu selalu memberitahu kami di waktu mau tidur. Sampai besar Bapak Ibu Saudara, ya, di waktu mau tidur.
Selalu mama saya itu bukan dongeng si gadis korek api, enggak. Atau dongeng apa gitu ya, enggak. Tapi dongengnya itu tentang kehidupan. Mama saya cerita gimana dulu masa kecil hubungannya sama papanya, orang tuanya diceritakan. Lalu mama saya ingat saya pesannya, kita ini tidak punya apa-apa, kita cuma punya nama baik. Jaga nama baik keluarga. Jaga nama baik papa mama dimanapun kamu berada. Itu udah gede-gede. Nanti kamu kuliah di sini, nanti kamu kerja, mungkin kamu tidak di kota ini lagi. Tapi kamu harus jaga nama baik keluargamu. Pas selalu mama saya menceritakan tentang Tuhan. Betapa Tuhan itu baik. Belum ketemu Tuhan sendiri anak-anaknya. Tapi sudah ada modal dalam dirinya bahwa hidup ini semua karena Tuhan. Jangan absen Bapak Ibu Saudara. Tahukah Anda keluarga itu sangat penting di mata Tuhan. Saya sudah khotbahkan tadi pagi. Keluarga itu adalah idenya Tuhan. Saudara, ketika belum waktunya Tuhan Yesus melakukan mujizat. Yesus melakukan mujizat. Kenapa? Karena ada masalah dalam rumah tangga. Perkawinan di Kana ada masalah. Anggurnya habis. Tuhan melakukan mujizat belum waktunya. Tuhan melihat Adam, tidak baik kamu seorang diri Adam. Aku akan menciptakan bagimu penolong. Kamu perlu penolong yang sepadan. Diciptakanlah Hawa. Berarti Tuhan melihat bahwa rumah tangga yang idenya Tuhan itu harusnya luar biasa. Tidak bisa orang sendirian. Diciptakanlah istri Hawa buat seorang yang namanya Adam. Tuhan sudah melihat itu. Kalau dua orang sepakat minta apa saja Tuhan hadir. Tuhan akan memberikannya. 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Aku hadir di tengah-tengah mereka. 2-3 orang berkumpul siapa? Papa, mama, istri, suami dan anak-anak. Yesus ada. Ketika mereka berkumpul Yesus hadir. Sesuatu yang besar pasti terjadi. Saudara jangan absen jadi orang tua. Jangan titip. Oke, karena kamu yang banyak di rumah ya, kamu yang banyak ngomong sama anak-anak, nggak bisa titip cuman salah satu, mama aja yang peranan, nggak bisa, dua-duanya itu harus punya peranan dalam rumah tangga, dalam kerohanian, dalam rohani anak-anak kita, karena itu adalah tanggung jawab orang tua, bukan cuma mama, suami dan istri. Kenapa? Karena suami itu mendidik, istri mengajar. Kalau Anda baca ayatnya ada. Suami-suami memberikan didikan kepada anak-anak, sementara istri itu menjalankan, mengajar. Makanya peran harus saling bekerja sama. Makanya kalau tidak cocok tentang mendidik anak, jangan di depan anakmu. Ketidakcocokan, ketidaksepakatan, jangan anak kita tahu. Selesaikan di dalam kamar kita. Sepakat mendidik anaknya mau ke arah mana. Sepakat mau bawa anak kita kemana itu harus sepakat. Jangan tidak sepakat di depan anak kita. Karena apa? Karena pria punya peranannya mendidik, didikan. Suami saya bilang gini, oke, di meja makan gak boleh ada handphone. Mama menjalankan itu. Oke, papa udah bilang di meja makan gak boleh ada handphone. Taruh handphonemu. Mama mengajarkan, mama yang jalanin. Makanya mama memang cerewet gitu ya. Karena ajaran itu berulang-ulang. Tapi kalau papa sekali ngomong, itu didikan, semua orang diam. Istri yang menjalankan. Makanya kadang ada orang bilang gini, aduh saya ini rasanya berbeken. What is berbeken? Dengar istri saya ini ngomel terus. Kita mama-mama jangan mengajar anak kita dengan ngomel. Tidak akan dapat apa-apa. Kita jangan ngomel Bapak Ibu, Ibu-ibu. Tapi di momen-momen penting masukkan didikan itu. Ini sudah Tuhan ajarkan. Di waktu duduk bersama. Waktu mau tidur, waktu dalam perjalanan, waktu kita juga punya dating time sekalipun tidak terjadwal. Saya dengan Pastor Sam ngomong sama anak pria, saya ngomong sama anak-anak perempuan ini ya. Tidak terjadwal, tapi di momen-momen tertentu kayak kemarin liburan saya jalannya sama anak saya nomor 1 gitu ya. Di waktu jalan kan, kalau ini kan jalan terus ya, waktu jalan tuh sambil ngomong masukin nilai-nilai. Kamu ini ya nanti gini. Nanti gantian sama anak saya yang satunya yang nomor 3. Tapi kita tidak boleh absen Bapak Ibu. Halo katakan amin. Halo katakan amin. Anda dapat sesuatu Bapak Ibu? Amin ya. Nah, lalu kita lihat Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, apa yang kita juga pelajari? Yang kedua Bapak Ibu Saudara,
Sebelum poin yang kedua, di dalam Kejadian 18 ayat 19 firman Tuhan bilang gini, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Abraham pun tidak absen menjadi seorang papa, seorang tua. Ia mendidik keluarganya untuk hidup benar. Yang kedua, mendidik dengan kasih dan disiplin. Jadi anak kita harus didik, kita tidak boleh absen. Baik papa, baik mama, kita didik anak kita dengan kasih dan disiplin. Di dalam kasih itu ada disiplin. Di dalam disiplin ada kasih. Tidak boleh. Jadi kalau cuma disiplin nggak ada kasih, nanti anak kita menjadi penakut, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita otoriter. Suara kita keras gitu ya, membuat ketakutan. Kita tidak boleh buat anak kita takut. Tapi anak kita itu bisa mempunyai rasa aman dalam keluarga. Karena ketika kita menciptakan rasa aman dalam keluarga kita, mereka akan bertumbuh secara maksimal. Mereka akan bertumbuh secara maksimal. Panggilan Tuhan di hidupnya, rencana Tuhan di hidupnya itu akan bertumbuh maksimal. Di talenta-talenta yang Tuhan sudah kasih di hidupnya itu akan bermunculan, Bapak Ibu Saudara. Ketika keluarga kita ada rasa aman buat anak-anak kita, mereka akan bertumbuh dengan maksimal. Saudara, rasa aman itu sedemikian rupa. Yesus punya rasa aman itu ketika dia dibaptis dan ada suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu rasa aman yang Bapa berikan kepada Yesus hari itu yang diutus ke muka bumi untuk melakukan amanat agung, yaitu memberikan dirinya di salib, membebaskan Anda dan saya, umat manusia. Itu misi yang tidak mudah. Itu tugas yang berat. Dan kalau boleh cawan ini berlalu. Itu tidak gampang. Tapi Bapa memberikan rasa aman kepada Yesus bahwa engkau adalah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Rasa aman yang demikian membuat Yesus sanggup melakukan tugasnya di muka bumi. Pertama-tama dicobai oleh roh jahat, dia bisa melewatinya. Disuruh terjun dari bumbungan bait suci, dia bisa menolak semua cobaan. Tidak perlu aku lakukan ini. Aku aman di dalam tangan Tuhan. Rasa aman itu demikian, ngalami tantangan dari pihak Farisi. Ini dan segala macam, ditentang. Ngalami aniaya. Tapi Yesus tetap maju terus. Apa yang membuat Yesus bisa kuat? Karena rasa aman dari Bapaknya. Rasa aman dalam keluarga itu membuat anak-anak kita akan bertumbuh secara maksimal. Panggilan Tuhan di hidupnya. Rencana Tuhan di hidupnya. Dan bukan cuma itu, talenta Tuhan di hidupnya. Tahukah Anda, anak-anak kita itu akan jauh lebih hebat daripada kita. Percaya dengan saya, katakan amin. Oh, enggak semua ya Bapak Ibu. Percaya dengan saya, katakan amin. Kenapa bisa kayak gitu? Karena Tuhan sendiri berkata, kamu akan melakukan pekerjaan. Bahkan pekerjaan yang jauh lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Anak kita ini akan jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa daripada kita. Saya sering ngomong sama anak-anak saya, berkata begini, papa, mama siapkan jalan untukmu. Maksudnya gini, kita ini sudah jalan duluan. Semua kerikilnya, semua lubangnya, semua jebakannya kita beritahukan kepadamu. Kamu tinggal meneruskan. Kalau di area ini ada lubang, dulu tidak ada yang ngajarin kita jatuh. Kamu tidak perlu jatuh. Kenapa? Karena kita beritahu kamu, ini lubang, kamu akan jatuh di sini. Saudara, anak-anak kita harusnya jauh lebih hebat daripada kita. Ketika kita mendidik mereka dengan kasih dan disiplin. Ibrani 12 ayat 6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya, bukan dipukulin gitu Bapak Ibu ya, bukan. No, kita tidak mendidik anak kita dengan rotan, tapi ada kalanya Bapak Ibu Saudara ada, tapi di tempat yang tepat. Itu pun bukan dengan kekuatan penuh. Rotan kadang-kadang perlu. Di sini, ini paling empuk, gitu ya. Bukan dengan kekerasan, kemarahan juga enggak, dengan kasih. Makanya didiklah dengan kasih dan disiplin. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihnya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau kita, ini anak kita didik dia. Kita tegur kalau dia salah.
Kita disiplin kalau dia berbuat salah gitu. Bukan apa, bukan untuk menghukum dia. Karena kita mengasihi dia. Bapak Ibu Saudara, kalau ada engkau mungkin ya, enggak tahu ya, saya bisa salah, tapi ini tiba-tiba saya dapat saja. Ada orang-orang tua di tempat ini, engkau seperti mengalami penyesalan. Karena beberapa waktu yang lalu, entah bisa tahunan atau apa, engkau melakukan sesuatu yang salah terhadap anakmu. Engkau mendidik dia, maksud hati benar, tapi caranya salah. Membuat hati anakmu keras hari ini, mungkin masih di rumah, tetapi hubungan itu Anda tahu, itu sudah seperti minyak dan air. Sudah ada satu rumah, tapi seperti sudah punya jalannya sendiri. Anakmu juga sudah tidak dengar-dengaran lagi. Dan dengar saya juga ada anak muda di tempat ini, engkau apa ya, kayak hatimu keras. Sebenarnya kalau boleh ditelusuri, itu karena engkau mengalami perlakuan yang kasar mungkin, didikan yang keras dalam keluargamu, tanpa kau sadari engkau bawa hari ini. Hidupmu penuh dengan kepahitan, hidupmu penuh dengan luka. Tuhan mau sembuhkan engkau hari ini. Dengan kasih-Nya dia akan menyembuhkanmu. Tapi didikan itu perlu. Tapi mendidik dengan kasih, mendidik dengan disiplin. Saudara, ada firman Tuhan bilang begini. Dalam Mazmur 127 ayat 4, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Bapak Ibu Saudara, anak muda itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Anak panah, pahlawannya itu adalah Tuhan Yesus dan orang tua, Bapak Ibu. Seperti anak panah itu seperti senjata. Anak panah itu kan senjata. Zaman dulu itu untuk membunuh hewan, binatang, atau musuh bisa juga. Gitu ya. Tapi anak panah itu seperti senjata. Itu adalah senjata. Dan firman Tuhan bilang gini, anak muda itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Di tangannya Tuhan, pahlawan itu Tuhan, juga orang tua. Berarti Bapak Ibu Saudara, anak panah itu menjadi senjata yang powerful atau enggak, itu di tangan Tuhan dan di tangan orang tua. Makanya kita enggak boleh absen didik dia. Saya pernah baca buku, Bapak Ibu Saudara, bukunya bukan judulnya tentang parenting, enggak. Lupa saya bukunya apa ya, The Book of Chocolate atau apa ya, saya lupa. Saya baca. 0 sampai 12 tahun itu golden age. Kalau Anda punya umur anak-anak di usia itu, Saudara, ini didikan, ajaran ini harus kuat. Karena mereka masih sangat kecil. Itu seperti anak panah 0 sampai 12. Kalau Anda salah didik, Anda absen mendidik, nah itu umur 12 itu sudah anak panahnya kemana? Kalau ke situ, Anda tidak pernah didik, ini yang benar arahnya sini ya. Lalu tapi Anda tidak pernah didik dia, Anda tidak pernah kasih dia, disiplin dia. Lalu dia ternyata menyimpang ke sana. Nah umur 12 sudah terlambat. Karena dia begitu diluncurkan anak panah itu berarti ke sana, yang harusnya ke sana, yang terlambat. Makanya tidak heran ketika dia remaja, kita bisa lebih sulit mendidik anak kita di usia remaja daripada anak-anak. Karena kita kehilangan golden momennya itu. Karena kita absen. 0-12, didik anak kita benar-benar. Ajarkan mereka, oke itu tidak boleh. Ini not good. Ini good, ini not good. No ya. Nah itu waktu anak-anak ini umur 3, umur 4 didik Bapak Ibu. Supaya ketika nanti mereka remaja, mereka itu sudah anak panah itu siap diluncurkan itu tepat pada sasarannya dan benar. Tapi kalau remaja itu nggak bisa kita kayak anak-anak didik anak-anak. Nggak bisa kita marah-marahin kalau anaknya sudah remaja. Dia akan hilang sungguhan Bapak Ibu. Lalu apalagi ketika dia hilang, hatinya dingin, lalu ketemu dengan orang yang tidak tepat, dia akan benar-benar hilang dari kita, orang tuanya. Karena pergaulan buruk merusak kebiasaan baik itu di usia remaja. Ketika orang tuanya tidak bisa dia dengar, dia akan mendengar orang yang bisa dia dengar. Dan kalau orang yang dia bisa dengar itu adalah orang yang salah, jadi salah anak kita di momen ini. Makanya paling penting 0 sampai 12 dan setelah itu remaja itu jadilah sahabat sama mereka. Anda tidak bisa lagi ngomong keras, tapi jadilah sahabat supaya Anda bisa masuk ke hatinya, masuk ke hidupnya. Makanya itu di meja makan, kalau mereka buat kesalahan jangan langsung Anda konfrontasi.
Ambil waktu, ambil momen masuk dalam hidup anak Anda. Kalau sudah remaja ya Bapak Ibu, udah beda, treatmentnya beda. Apalagi sudah anak muda, harus menjadi sahabat. Tetapi kasih, disiplin harus tetap ada dalam hidup mereka. Lakukan itu sampai apa? Sampai anak kita itu seperti anak panah di tangan pahlawan yang siap meluncur. Kalau itu sudah siap, wah, kita akan menuai. Saya ngomong gini, saya juga belum lulus jadi orang tua. Anak saya masih belum mentas semua. Tapi paling enggak, ini yang kami lakukan, saya dengan Pastor Sam sampai detik ini. Apakah masih kadang bisa jatuh bangun? Iya, namanya orang tua. Ya, saya juga enggak sempurna. Pastor Sam juga enggak sempurna. Tapi kami lakukan ini semenjak dini. Mengajarkan mereka takut akan Tuhan. Disiplin, ada kasih. Dulu masih ingat umurnya berapa? Umurnya 5 kalau enggak salah. Dihukum, ayo angkat 1 kakinya. Bukan bukan 50 menit. 5 menit aja udah kasihan, tergantung umurnya. Kalau umur 5 ya 5 menit gitu. Tapi kami kasih disiplin. Ada yang 5 menit, sudah gini 1 menit udah nangis. Iya, salah. Tapi ada yang sampai 7 menit gini ya ketawa-ketawa. Oh ini berarti tidak mampan yang disiplin kali ini. Cari cara disiplin yang lain. Tapi ada disiplin, tapi ada kasih. Begitu udah dia nangis dipeluk. Mau enggak? Papa mau kayak gini. Tapi karena kamu salah, kamu harus terima konsekuensinya. Papa mau kamu enggak kayak gitu lagi. Bisa denger? Masih kecil tuh umur 0-12 gitu. Gitu Bapak Ibu. Ya, lakukan dengan didiklah mereka dengan kasih dan dengan disiplin. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara. Poin ketiga. Teladan lebih kuat dari kata-kata. Kamu ya harus takut Tuhan. Tapi papa mamanya hujan sedikit, ini tanda dari Tuhan, enggak usah ke gereja. Enggak bisa Bapak Ibu, enggak bisa. Telepon, ada orang telepon, cari mama. Bilang, mama enggak ada. Lu mama ada di depan kok mama enggak ada gitu ya. Teladan hidup jauh lebih berkata-kata dari cuman sekedar kata-kata. Ayub 1 ayat 5, lihat ini Ayub. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub. Lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Anaknya lihat itu. Setiap anaknya lakukan apa? Papanya pagi-pagi mempersembahkan korban, dia lihat dengan mata kepalanya. Itu jauh lebih berbicara daripada kata-kata. Didoakan anak-anaknya. Kalau anak Anda ke sekolah, doakan. Papa itu yang doakan. Anak saya juga, kalau kadang gantian sama saya, tapi paling banyak Pastor Sam doakan. Doakan anak-anak kalau mau sekolah. Dulu kalau masih kecil-kecil mau tidur, didoakan semua sama Pastor Sam satu-satu. Didoakan. Mereka tutup bungkus semua dengan kuasa darah. Kalau sekolah juga didoakan. Kalau sekarang udah gede enggak, mereka harus doa sendiri-sendiri. Punya saat teduh sendiri-sendiri. Tapi kalau ke sekolah masih didoakan. Masih. Bapak Ibu, teladan lebih kuat daripada kata-kata. Mereka dengar kalau kita saat teduh. Saya punya saat teduh pribadi. Suami saya juga punya saat teduh pribadi. Mereka dengar, ada kalanya papa mamanya doa bareng-bareng. Mereka tahu, ada kalanya papa mamanya di mobil gandengan tangan. Ngapain sih mesra-mesraan di depan anak? Bapak Ibu Saudara, supaya mereka belajar. Suatu ketika nanti mereka bangun pernikahan yang seperti itu. Mau usia pernikahan berapa, papa mamanya ini tetap harmonis. Teladan lebih bicara daripada kata-kata. Bapak Ibu Saudara, anak kita itu bukan pendengar yang baik. Mereka adalah peniru yang ulung. Jadi kalau kita cuma kata-kata saja, tapi kita tindakan dan perbuatan kita tidak mencerminkan, tidak akan terjadi apa-apa. Siapa lagi? Hana. Hana Bapak Ibu Saudara, Hana tuh dia kan tidak punya anak. Berdoa sama Tuhan minta anak, akhirnya dikasih Samuel. Apa yang Hana lakukan? Hana itu berdoa dengan sungguh-sungguh. Sebelum Samuel lahir,
Dia doa minta Tuhan kasih mujizat, Tuhan kasih mujizat. Dia tidak putus asa, dia mengalami kesengsaraan Hana ini. Tapi dia terus berdoa kepada Tuhan. Sampai Tuhan lakukan mujizat. Tuhan kasih Samuel di hidupnya. Sebelum Samuel lahir, Hana berdoa dengan hati yang hancur. Dan menyerahkan keinginannya sepenuhnya kepada Tuhan. Apalagi yang terjadi sama Hana. Hana menepati nazar kepada Tuhan. Setelah Samuel lahir, Hana setia menepati janjinya. Menyerahkan Samuel untuk melayani Tuhan. Meski itu berat secara emosional. Apalagi yang dilakukan oleh Hana. Hana begitu Samuel lahir diserahkan kepada Tuhan. Diserahkan untuk melayani Tuhan. Mengajar dengan teladan iman. Hana tidak hanya menyerahkan Samuel, tapi juga menanamkan iman dalam hidup Samuel. Ia tetap terlibat. Bahkan setiap tahun dari semenjak Samuel lahir, dibuatkan jubah bagi Samuel. Hana membuatkan jubah. Dalam 1 Samuel 2 ayat 19. Setiap tahun membuatkan jubah kecil untuk Samuel. Kalau kita baca 1 Samuel 2:19, setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelian. Wow, betapa indahnya suami istri datang ke rumah Tuhan dan bawa anaknya juga. Kita harus bangun rumah tangga yang kayak gitu, Bapak Ibu. Membangun rumah tangga bawa takut akan Tuhan. Indah. Indah. How beautiful. How beautiful. Papa tidak pernah absen. Tahukah Anda, saya mau beritahu. Mungkin kalau saya ngomong Bapak Ibu, tapi saya sebagai hamba Tuhan. Karena saya perempuan ya Bapak Ibu. Mungkin Pastor Sam ngomong lebih powerful. Tapi saya mau beritahu, saya ngomong sebagai hamba Tuhan. Di Maleakhi terakhir itu, ayat terakhir bilang gini, hati Bapak akan kembali kepada anak, hati anak akan kembali kepada Bapak. Tahukah Anda, generasi ini fatherless. Generasi yang kehilangan figur seorang papa. Absen. Ada banyak papa absen di muka bumi ini. Sehingga melahirkan generasi-generasi yang rapuh. Kalau Anda lihat ada banyak anak muda gampang depresi, stres, bunuh diri. Sebagian besar karena keluarganya belum pulih. Karena peran orang tua, kalau bicara tentang papa itu sudah tidak ada yang tahan. Hancur hati. Rasanya ada banyak luka di dalam hati. Ada banyak hati yang kering dan keras karena fatherless. Karena kehilangan figur seorang papa, kita tidak boleh absen Bapak Ibu. Tidak boleh absen. Lalu lihat apa yang Samuel lakukan. Hana teladannya seperti itu. Apa yang Samuel lakukan? Yang pertama, dia belajar taat sejak kecil. Dari mana dia belajar taat? Dari mamanya. Ia melayani di rumah Tuhan, di bawah bimbingan Imam Eli. Kok bisa? Karena mamanya selalu bawa dia, bahkan buatkan jubah semenjak dia kecil. Anak kita belajar dari kita. Bagaimana kita demikian anak kita. Makanya tanggung jawab datang kepada Tuhan itu tanggung jawab personal. Kita tidak bisa titip. Titip absen ya buat Tuhan Yesus, nggak bisa absen sendiri. Titip absen buat Tuhan, nggak bisa absen sendiri. Semua masing-masing suami datang ke Tuhan, istri datang ke Tuhan, papa datang ke Tuhan, mama datang ke Tuhan, bawa anaknya ke Tuhan. Dari mana Samuel belajar taat? Dari mamanya. Peka terhadap suara Tuhan. Saat Tuhan memanggil Samuel belajar untuk mendengar dan berkata, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Dari mana Samuel itu peka mendengar suara Tuhan? Dari mamanya. Karena semenjak kecil ini anak ini, itu karena Tuhan saja. Semenjak dari kandungan ini, mungkin dia mamanya sering doa segala macam. Ini belajar peka ada suara Tuhan dari semenjak di dalam kandungan. Bahkan sebelum ada dia dalam kandungan. Belajar dari siapa? Mamanya. Samuel apa? Setia dan rendah hati. Samuel bertumbuh menjadi nabi yang jujur, berintegritas, dan takut akan Tuhan. Dari mana itu? Dari orang tuanya, terkhusus dari mamanya. Dia belajar, dia jadi nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Berintegritas, urapan, lihat. Saudara, anak kita tuh jauh lebih besar daripada bapaknya. Anak-anak kita jauh lebih besar dari kita. Entah itu panggilan, entah itu urapan, entah itu pemakaian Tuhan, entah itu berkat Tuhan. Mereka jauh lebih besar daripada kita. Kasih tepuk tangan buat Allah kita.
Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, apa? Kuasa doa orang tua. Orang tua harus orang tua yang berdoa. Kenapa? Karena ada kuasa dalam doa kita. Doain anak-anak Anda. Doain pasangan hidupnya. Doakan kesehatannya. Doakan masa depannya. Doakan sekolahnya. Doakan bahkan kepandaian dalam hidupnya. Doakan supaya dia tidak tersesat. Doakan jauhkan dia dari mara bahaya. Doakan supaya dia dilindungi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, doakan. Kuasa doa orang tua itu besar kuasanya. Katakan amin. Orang tua itu, kita punya itu senjata doa. Dan doa itu powerful. Saudara, siapa orang tua yang berdoa? Perempuan Siro Venesia, perempuan Kanaan. Anaknya kerasukan roh jahat, sangat menderita. Perempuan ini datang kepada Yesus dan terus berseru memohon pertolongan. Meskipun awalnya seolah-olah ditolak, ia tidak menyerah. Tetap rendah hati dan penuh iman. Yesus akhirnya berkata, "Hai ibu, besar imanmu, anak itu sembuh." Kuasa doa. Mama yang berdoa, papa yang berdoa, akan ada mujizat dalam rumah tangga, dalam keluarga, atas anak-anak kita. Katakan amin. Siapa percaya kuasa doa? Amin. Siapa yang berdoa? Loh, kalau percaya kuasanya kita akan melakukannya, betul? Saya percaya kuasa doa, karena itu saya juga berdoa. Saya percaya benar-benar kuasa doa itu besar kuasanya, besar. Saya berdoa buat Pastor Sam pada waktu tindakan waktu itu. Saya berdoa. Saya bilang gini, aku minta mujizat. Begitu di meja operasi sudah divonis bypass. Tapi Pastor Sam bilang, saya lihat beliau dan dia berkata, kalau bypass, kalau aku bypass aku mundur. Aku enggak mau. Lalu saya bilang, saya sepakat dengan suami saya, "Dok, minta tolong. Kita jangan di bypass. Di ring saja." Saya usahakan. Ini enggak bisa. Harus, karena buntunya 100% dan 99%. Setelah itu saya keluar. Saya tunggu di bilik monitor itu 1x2. Suami saya ditindak. Di situ saya berdoa. Aku percaya mujizat. Aku percaya mujizat. Aku percaya mujizat. Saya bilang gitu. Tidak berhenti-berhenti. Aku percaya mujizat. Tuhan Yesus. Pertama sebelum doa Bapak Ibu Saudara. Pendeta juga manusia ya. Siapa yang harus saya hubungi? Untuk memberitahukan kondisi suami saya demikian. Tapi kayak Tuhan bilang gini. Kenapa engkau tidak percaya? Aku Allah yang bisa sanggup melakukan mujizat. Saya langsung taruh handphone saya jauh-jauh. Dan saya berdoa. Sama kayak gini, seperti saya tunjukkan kepada Anda, saya duduk di kursi sambil nunggu. Itu waktu terlama dalam hidup saya. Saya doa gini Bapak, aku percaya mujizat. Aku percaya. Tuhan, aku percaya. Sambil nangis air mata. Tidak tahu berapa lama saya ngomong, aku percaya. Sampai satu titik tiba-tiba saya berhenti, air mata saya juga berhenti. Karena tiba-tiba Tuhan berkata begini, "Tidakkah engkau percaya aku Allah yang sanggup melakukan mujizat?" Saya bilang, aku percaya Tuhan. Saya berhenti nangis, saya tahu Tuhan lakukan mujizat buat suami saya. Dan benar Tuhan lakukan mujizat, berhasil operasinya, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Oh Bapak Ibu Saudara, kuasa doa besar kuasanya. Besar kuasanya. Kita terbatas. Siapa yang bisa kasih nyawa? Siapa yang bisa menyembuhkan orang? Siapa yang bisa membalikkan keadaan? Manusia tidak bisa. Tapi Allah kita bisa. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Lewat kuasa doa. Saya sangat-sangat percaya doa itu besar kuasanya. Anda percaya? Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Ayo berdoa. Ayo doa. Anda punya kesulitan apa? Ayo doa. Doa sama Tuhan. Dia Allah mendengar. Dia Allah bukan cuma mendengar. Dia Allah sanggup melakukan bahkan lebih dari apa yang kita doakan. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Haleluya.